Halo, selamat datang kembali di channel saya, Kang Yasin. Kali ini kita akan ngebahas persiapan untuk database, baik nama tabelnya maupun nama kolom-kolom yang ada di dalam tabel. Untuk project kita yang udah kita buat yaitu Spotify, di mana kita pertama itu menggunakan blackbox.ai untuk mengenerate-nya, lalu implementasi pemrograman Laravel yang udah kita persiapkan di video sebelumnya. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk pembuatan database-nya. Jadi nanti kita akan analisa kebutuhan database tabelnya serta kolom tipe datanya seperti apa yang akan kita implementasi ke dalam project Spotify kita menggunakan Laravel. Kita simak videonya. Oke? Oke, sebelum kita membuat rancangan kebutuhan untuk database project Spotify kita, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu database, apa itu table, apa itu kolom, dan apa itu tipe data secara garis besar atau secara umum ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah database. Database itu merupakan kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara elektronik atau secara digital ya di dalam sebuah sistem komputer baik lokal ataupun online. Jadi ketika online itu bisa diakses oleh publik. Lalu database juga memungkinkan pengguna untuk melakukan penyimpanan data, terus juga mengakses datanya dan memanipulasi data dengan secara mudah dan efisien. Artinya itu kita bisa simpan, kita bisa panggil lagi untuk diolah atau datanya untuk dimanipulasi sehingga menjadi output yang diinginkan oleh user atau klien kita atau untuk si Spotify kita nanti gitu teman-teman. Ibaratnya itu kalau di kehidupan sehari-hari ada gelas, gelas itu merupakan database, di dalam itu ada kita isi air, nah itu adalah tipe datanya, sorry, gelas gelas itu seperti tabelnya lah, tabel dalam database, jadi kita isi air, air itu kita akan proses ya, proses itu adalah proses manipulasi. Setelah itu misalnya kita mau buat es teh, berarti kita harus siapkan air panas, lalu di dalam gelas itu nanti ada gulanya, ada tehnya gitu ya, lalu kita bisa kasih esnya gitu di akhir, dan outputnya adalah es teh manis yang bisa kita minum. Gambaran umumnya seperti itu. Lalu table. Nah, table nih dalam database struktur utama. Jadi ketika kita mau menyimpan misalnya data user, nanti misalnya di Spotify itu data musik gitu ya. Itu kita bisa simpan ke dalam database di format, sorry. Itu bisa kita simpan ke dalam table ya, jadi teman-teman ya. Dalam table yang ada pada database project kita masing-masing. Di sini menggunakan Spotify. Jadi untuk menyimpan data dalam format organisir, table terdiri dari, jadi ada baris dan ada kolom gitu. Setiap baris itu merupakan satu record, setiap kolom itu adalah field-field atau isian dari table tersebut yang akan kita simpan dalam database. Lalu setiap baris mempresentasikan satu entitas atau data lengkap yang tadi saya sampaikan. Misalnya kita user, nanti data usernya ada ID, ada nama, ada password, ada email, dan seterusnya. Dan setiap kolom mempresentasikan atribut atau jenis informasi tertentu. Misalnya ada tanggal gitu ya, tipe data kolomnya. Lalu ada lagi string atau ada lagi integer, dan banyak lagi tipe data lainnya. Atau yang ada juga boolean gitu. Nah, itu adalah arsitektur dari sebuah table gitu ya. Nah, di dalam table itu tadi ada row dan ada kolom. Kolom-kolom itu adalah berisikan atau kolom dalam database itu adalah bagian dari struktur table yang mempresentasikan atribut atau jenis data. Tadi saya bilang ada tanggal, ada date and time, jadi ada tanggal dan waktu sampai jam. Lalu ada string atau ada text gitu atau ada integer itu untuk numerik gitu ya teman-teman. Dan masih banyak lagi tipe data dalam table yang kita akan implement gitu ya. Jadi sesuaikan kebutuhan tipe datanya itu pada data yang akan kita implement nanti. Nah, di sini contoh nama kolom itu. Ini contoh ya, secara umumnya gambarnya nama kolom itu adalah unik dalam satu table. Jadi misalnya dalam satu table user ada kolom namanya nama. Kita mau tambahkan kolom baru lagi dengan nama itu tidak bisa, teman-teman. Jadi hanya satu nama kolom dalam satu table yang dan sifatnya itu adalah unik. Constraint atau batasan ini adalah memvalidasi data tersebut hanya boleh numerik gitu. Data tersebut hanya boleh tanggal gitu atau data tersebut harus unik gitu. Tidak boleh antara row tadi row yang tadi saya sampaikan dalam satu record itu tidak boleh misalnya namanya itu sama atau emailnya itu sama gitu ya. Jadi dalam satu table user dengan emailnya itu adalah unik. Antara record pertama dengan record kedua itu tidak boleh sama gitu artinya. Lalu ada primary key, ada foreign key. Primary key itu adalah primary key untuk si masing-masing table gitu ya. Dan foreign key itu adalah relation antara si primary key dengan table lain. Misalnya table user dengan table profile gitu. Di table profile ada user ID yang akan direlasikan menjadi foreign key untuk primary key di table user gitu teman-teman. Nah, tadi ada tipe data kan, ada beberapa tipe data, dan yang ini adalah tipe data jenis kolom yang bisa disimpan. Tadi sudah saya singgung sedikit, ada tanggal dan seterusnya. Di sini juga ada ditambahkan untuk
angka bulat, misalnya integer, atau nanti kalau mau menggunakan pecahan nominal koma gitu bisa pakai desimal atau float gitu ya. Nanti teman-teman sesuaikan. Ada varchar untuk teks dengan dia ada limitnya, panjangnya itu 255. Lalu ada date untuk tanggal, boolean untuk nilai benar atau salah atau true dan false, satu atau 0 gitu. Jadi ada binary-nya. Nah, selanjutnya kita mau bahas kebutuhan data di Spotify project kita gitu teman-teman. Di sini ada screenshot-nya ya. Jadi kira-kira nih kalau kita pikir dari screenshot ini kita akan menyiapkan data apa aja gitu teman-teman. Contoh, misalnya di sini kita akan ngebuat table usernya gitu ya, usersnya dulu ya, users. Karena di sini ada informasi saya di sini sebagai akun pemilik akun di Spotify-nya. Jadi table yang akan kita siapkan adalah user. Nah, ini nama tablenya. Ini nama table. Lalu isi kolomnya itu kita akan definisikan di sini ya, misalnya ya. Di sini ada kolomnya itu apa aja. Setiap table itu harus punya primary key ya teman-teman. Jadi di sini misalnya setiap table itu umumnya harus memiliki primary key, tapi ada juga yang dia tidak memiliki primary key, hanya sebagai relation table aja gitu ya. Jadi di sini primary key-nya adalah ID. Lalu selanjutnya berarti karena ada apa namanya foto ya, berarti ada URL image path gitu ya, image path ini akan disimpan di mana nanti path image-nya. Oke, lalu ada nama misalnya name gitu ya, ada email gitu ya, ada password juga dibutuhkan. Oke. Ini merupakan table pertama kita. Lalu kita analisa lagi nih, oh dia ada library di sini nih, berarti kan ada table namanya library yang akan kita siapkan. Di sini kita siapkan lagi nama tablenya library gitu ya. Kira-kira library ini informasinya apa aja sih yang ada di dalam sini? Oh, dia ada image-nya juga, ada nama library-nya, lalu ada playlist sama nama owner-nya gitu ya. Berarti ini kita buat aja description lah yang bawahnya biar lebih mudah. Jadi library itu ada ID udah pasti, ada image path-nya, lalu ada name-nya apa, nama library-nya, lalu ada description. Oke, kita udah berhasil buat analisa untuk dua table ya, jadi teman-teman ya. Di sini ada playlistnya, tadi ada namanya itu misalnya image path-nya itu, di sini ada playlist, jadi kita buat table library ya, di sini table library-nya apa aja. Berarti kan ada nama itu untuk si MyRocks di sini. Lalu ada image path, yaitu untuk image yang ada di kirinya ini. Lalu description ini untuk playlist Kang Yasin misalnya kayak gitu ya, teman-teman. Lalu ada apa lagi gitu ya, di bagian atas kita udah definisiin, ada data profilnya, lalu ada playlistnya, di sini ada trending gitu ya. Nah, trending ini ada banyak caranya gitu ya, cuman untuk pembelajaran kali ini kita buat sebagai table aja. Sebenarnya trending ini harusnya akan di-count atau akan dihitung berapa kali musik itu diputar gitu ya oleh user gitu ya. Misalnya 5 kali si Bruno Mars, maka yang akan trending adalah Bruno Mars gitu. Cuman karena di sini untuk kebutuhannya adalah kita implementasi, kita buatin aja tabelnya gitu ya. Kita bisa definisiin di sini. Misalnya satu lagi table trending. Table trending. Nah, ini kira-kira apa aja ada datanya di sini. Berarti ada image path, ada ID udah pasti ya, ada image path, lalu ada karena ini bisa ada judul ya dan ada title, jadi kita isi di sini title. Lalu di bawah sini kita kasih description nggak apa-apa. Lalu ada play ya di sini ya, ada play. Mungkin yang following kita nggak akan pakai, akan lebih panjang soalnya. Play di sini kita kasih musik pad-nya ya. Jadi nanti begitu akan di play, dia akan cari file musiknya ada di mana gitu teman-teman. Oke, tiga table sudah kita definisikan. Selanjutnya ada dua lagi di sini, ada karena di sini ada apa namanya ada musiknya ya gitu ya. Berarti kita harus siapin musiknya dulu nih teman-teman di sini. Kita buat di sini table musik, lalu ada ID, terus ada image path-nya, nama musiknya apa, description-nya apa, dan ada satu lagi itu oh ya, musik path-nya.
musik pad-nya ya teman-teman. Nah tadi kan ada library nih. Library ini kan satu album atau satu playlist kita mau isi banyak musik nih gitu kan. Artinya kita harus tambahin apa namanya? Kita harus tambahkan dia di sini nih relasinya ya. Jadi ada tadi ada primary key-nya, di sini adalah ID. Di sini kita tambahkan library ID gitu ya. Nanti satu library ini ada berapa musik gitu teman-teman. Jadi one to many lah gitu ya. Jadi satu ke banyak. Jadi satu library punya banyak musik gitu teman-teman. Lalu ada trending di sini. Kalau trending mungkin nanti kita pilih manual aja gitu ya. Oh bisa bisa. Atau yang trending ini kita kasih pilihan di sini is trending gitu. Kalau kita set is trendingnya true, maka dia akan muncul di atas gitu ya. Berarti ini kita nggak perlu lagi deh teman-teman. Ini kita pakai di sini aja. Jadi kita 3 kolom, ada users di atas, ada nama library di kiri, lalu ada nama table musik utama kita ya. Jadi setiap satu musik ini akan ada satu recordnya gitu ya, satu row gitu ya. Lalu yang kita butuhkan lagi di sini adalah kategorinya nih ya. Kategorinya musik atau podcast. Berarti kita buat satu lagi. Di sini itu musik kategoris misalnya ya. Lalu ada ID, di sini ada image pad perlu ya, nggak perlu kayaknya, ada name aja. Name, description, musik ini description boleh lah. Oke. Jadi karena di sini ada musik kategoris, musik ini termasuk dalam kategori apa nih? Podcast kah atau musik kah gitu? Atau nanti kita mau buat punk kah atau pop gitu itu kita bisa. Jadi kita relasiin lagi dia di sini dengan kolom baru yaitu kategori ID gitu teman-teman. Nah, step kali ini kita sudah mendefinisikan 4 table ya teman-teman ya. Di sini ada artisnya ya. Artisnya boleh deh kita tambahin artisnya ya. Artisnya itu misalnya di sini kita buat satu apa namanya? Oh, di sini kita bisa tambahin type. User type-nya ini dia nanti pilihan ya gitu ya. User atau artis gitu ya. Nah, nanti di sini kita bisa tambahkan gitu user ID. Jadi usernya itu kita cari yang usernya artis gitu ya. Nanti akan terrelasi nih. Jadi satu musik ini bakal punya tiga data. Jadi library ini untuk di sini gitu ya. Ini mungkin saya ganti warnanya. Lalu si user itu untuk di sini berdasarkan ID ini gitu ya teman-teman. Kalau ini berdasarkan ID ini. Lalu si kategori ID nanti akan terhubung ke ID dalam musik kategoris. Artinya satu musik ini dia masuk ke dalam kategori apa, lalu dalam satu musik ini dia masuk ke library apa aja. Nah, satu musik ini artisnya siapa gitu. Jadi sampai sini saya berharap teman-teman bisa memahami ya. Jadi konsep analisa atau persiapan table itu untuk project Spotify kita adalah mendefinisikan dulu dari data yang ada di UI UX, atau biasanya kalau teman-teman lebih expert lagi menggunakan BRD ya gitu. Jadi ada business requirement desainnya seperti apa gitu, atau produk desainnya ini akan seperti apa sih yang akan digunakan oleh perusahaan ketika memang bikin sistem untuk perusahaan, atau e-commerce gitu ya. Pasar-pasarnya e-commerce tuh apa aja yang dibutuhkan. Biasanya ada business requirement desainnya, ada proses analisanya, ada proses QA-nya, ada proses testingnya, hingga sampai proyek itu jadi gitu ya. Karena ini kita sederhana gitu ya, jadi kita coba analisa aja dari UI-nya aja. Jadi kayak tadi misalnya, oh di sini ada data usernya, ada foto usernya gitu. Berarti kita butuh table user gitu ya, dengan tipenya adalah user. Lalu di sini ada playlist gitu teman-teman ya. Di sini ada playlist atau library. Kita buatin table library dengan data image path, name, description, dan ID-nya. Lalu kita lihat lagi di sini ada musiknya dong, ya kan? Karena kalau ini udah kita ada usernya, ada library tapi nggak ada musiknya, atau nggak ada musik kategorinya, ini nggak bisa jalan gitu ya. Berarti kita butuh table musiknya. Musiknya itu adalah terdiri dari library ID, user ID, kategori ID, image path untuk gambar dari album si musiknya,
Lalu ada name untuk nama musiknya itu atau judul musiknya, ada description untuk keterangan musiknya, lalu ada music pad untuk nanti file itu ada disimpan di folder project kita ada di mana untuk kita nanti play. Terus is trending itu nanti kita ketika flag ini true, tadi kan is trending itu ada tipe data yang namanya boolean ya di sini ya. Jadi ada tipe nama boolean untuk nilai benar atau salah. Ketika dia is trending nggak sih? Kalau is trending dia akan muncul di paling atas gitu teman-teman. Nah, untuk musik kategori, karena tadi musik ini punya kategorinya, karena di sini kalau kita ada all, ada musik, ada podcast gitu. Kita bisa bagi musik ini masuk ke dalam kategori mana. Nah, oke, teman-teman, sampai ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya tadi gambarnya adalah kita sudah mengenal database itu apa, table itu apa, kolom itu seperti apa, tipe datanya apa aja gitu ya, teman-teman ya. Setelah itu, kita coba melakukan merancang analisa project Spotify kita, kebutuhan tabelnya untuk database-nya apa aja gitu. Tadi ada user, ada musik kategoris, ada library gitu ya. Jadi harapannya tutorial atau panduan tips hari ini bisa kita lanjutkan lagi untuk di part 3 ya. Part 3 akan kita mulai pembuatan tabelnya ke dalam project dan juga mengenerate database-nya ke database lokal kita gitu. Oke, jadi terima kasih, sekian tutorial dari saya dan tipsnya gitu ya. Saya sangat berharap untuk teman-teman bisa mendapat pengetahuan baru lagi hari ini, dan jangan lupa komen untuk kritik dan sarannya, like jika teman-teman suka, lalu subscribe serta share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel Kang Yasin. Bye-bye.